Akhir zaman itu sering disebut dengan akhir dari kehidupan manusia atau semesta. Tetapi sebetulnya dari peristiwa itu, dari pertanyaan yang dipertanyakan oleh para murid itu, Yesus ingin supaya para murid jangan fokus kepada waktunya, karena itu adalah haknya Allah. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Bagi orang percaya, mereka tidak akan mendapatkan hukuman. Tetapi bagi yang tidak percaya pada Kristus, mereka akan mendapatkan hukuman. Namun yang jelas, Pak Suris dan Ibu Bapak, kita bisa menangkap beberapa poin penting dari Wahyu 21 dan 22 tentang bagaimana situasi Yerusalem. Shalom saudara-saudara, jumpa kita dalam Logins, dialog inspiratif dari GKJ Bekasi. Pada episode ke-6 ini, Logins akan mengangkat tema yang strategis bagi kehidupan manusia, yaitu akhir zaman. Selamat datang akhir zaman. Suatu masa di mana setiap umat manusia akan menghadapi pengadilan akhir. Dan cerita setelah pengadilan akhir adalah manusia ditentukan apakah masuk neraka ataukah masuk surga dengan stopover di Taman Firdaus. Nah, saudara-saudara, bersama saya 3 narasumber yang tidak asing lagi. Mereka bertiga akan membahas dan mengupas tuntas masalah akhir zaman yang kiranya akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya sapa mereka. Shalom Pendeta Heri, apa kabar? Shalom Pak Suris, kabar baik, puji Gusti, salam inspiratif. Puji Tuhan, salam inspiratif. Pendeta Kartini, tos pundi kabaripun? Saya Pak Suris, puji Gusti, salam inspiratif. Dan Pendeta Temi, saya toh Bu? Saya Pak Suris, shalom Bapak Ibu semuanya, salam inspiratif. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, sebelum kita menikmati ulasan mereka, saya persilakan saudara-saudara untuk menikmati seteguk 2 teguk minuman Anda. Salam inspiratif. Oke saudara, mari kita Logins. Logins, dialog inspiratif dari GKJ Bekasi. Saya sekarang ke Pendeta Heri. Pendeta Heri, monggo digambarkan ringkas dan jelas apa itu akhir zaman. Monggo Pak Pendeta. Terima kasih Pak Suris, Ibu Bapak semuanya. Akhir zaman itu sering disebut dengan akhir dari kehidupan manusia atau semesta. Kalau dalam KBBI itu penghabisan zaman. The final of era of the earth. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dalam perspektif Kristen, Pak Suris dan Ibu Bapak semuanya, akhir zaman adalah saat di mana Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali dan menyatakan kuasa dan kemuliaannya, dan Tuhan Yesus sebagaimana dinyatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, waktu itu ketika Yesus naik ke surga, lalu ketika para murid melihat dengan takjub dan malaikat mengingatkan mereka, mengapa kamu memandang ke atas? Yesus yang naik dengan kemuliaannya akan juga nanti datang dalam kemuliaan dan kuasanya. Dan kemudian Pak Suris, Tuhan Yesus yang akan membangkitkan orang mati, akan menghakimi semua orang yang hidup maupun yang mati, lalu juga akan menjemput orang-orang percaya dalam kerajaan Allah yang sudah disediakan. Dan kita bersama-sama meyakini dan merasakan bahwa pada saat sekarang ini kerajaan Allah sudah dinyatakan, dan sempurnanya lagi pada saat nanti akhir zaman ketika kita hidup bersama-sama dalam kekekalan bersama dengan Bapa Surgawi. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa akhir zaman itu adalah the final spot of the earth, jadi akhir dari dunia ini. Lalu apa bedanya dengan zaman akhir, Pak? Nah, ini kan ada namanya akhir zaman dan zaman akhir. Akhir zaman adalah continuing from dari zaman akhir. Nah, kita bersama-sama lihat zaman akhir dimulai dari kapan? Saya akan bacakan ya dari Ibrani pasal yang pertama
ayat pertama dan yang kedua. Ini ada ayat yang menarik. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, itu pada masa dahulu, Pak Suris. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi zaman akhir dimulai pada waktu kedatangan Yesus yang pertama. Itu zaman akhir ya. Nah, mulai titik itu sampai nanti akhir zaman, yaitu Yesus datang kembali pada akhir zaman. Datangan kedua. Sekarang ini kita ada di zaman akhir, Pak Suris. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi di zaman akhir mulai Yesus datang. Karya pemulihan, healing ministry dilayankan, penyembuhan, kemudian kebangkitan orang mati, lalu kemudian juga salib dan bangkit dan naik ke surga. Itu adalah karya-karya Yesus sampai nanti dinyatakan pada akhir zaman kepenuhannya. Nah, yang menarik Pak Suris, bahwa ternyata pada saat zaman akhir ini, karena akhir zaman adalah continuing, artinya kelanjutan dari sekarang, maka situasi menjelang akhir zaman sesungguhnya sudah mulai kita alami dan rasakan di zaman akhir ini. Pemulihan terjadi, lalu kemudian pengabaran Injil ke seluruh dunia sudah dinyatakan, termasuk tribulation, kesengsaraan yang nanti akan memuncak pada akhir zaman, itu sudah dirasakan zaman sekarang ini pada waktu jemaat perdana, dikuyok-kuyok bangsa Roma, lalu oleh Kaisar Roma, yang jelas itu direfleksikan dalam Wahyu, itu sudah dialami saat ini. Oleh karena itu maka sebenarnya akhir zaman nanti bukan ujuk-ujuk sesuatu yang turun dari langit, tetapi itu adalah kelanjutan dari zaman akhir yang sebenarnya ciri-cirinya sudah kita mulai rasakan sekarang ini. Itulah sebabnya Paulus sering mengatakan bahwa waktunya sudah dekat. Karena memang kita lagi di zaman akhir. Lalu Yesus juga mengatakan berjaga-jagalah, waspadalah, berjaga-jagalah. Itu indikasi bahwa sebenarnya di zaman akhir ini suasana menjelang akhir zaman itu sudah kita rasakan. Dan nanti pada saat pemenuhannya di akhir zaman, suasana kerajaan Allah juga yang kita rasakan sekarang, healing, penyembuhan dan seterusnya, pengabaran Injil, nanti akan memuncak pada akhir zaman. Demikian Pak Suris. Oke, jadi proses menuju akhir zaman ini sedang berlangsung, begitu nggak Pak? Betul Pak Suris, ya. Oke, sekarang ke Pendeta Temi. Pendeta Temi, kita tahu menjelang kenaikan Yesus ke surga, ya. Di situ Yesus menjawab pertanyaan dari para muridnya. Ini pertanyaan kepo juga ini. Kira-kira apa yang dibicarakan Yesus dan para muridnya, dan apa kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah itu? Monggo Pendeta Temi. Nggih, matur nuwun Pak Suris. Mungkin saya akan membacakan detail dulu nggih pertanyaan-pertanyaan para murid pada waktu peristiwa Yesus terangkat ke surga dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lalu jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari ayat yang ke-6 jelas bagaimana para murid pada waktu itu mempertanyakan apakah kira-kira Yesus yang nantinya akan terangkat ke surga itu akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Nah, ini pertanyaan yang unik gitu ya. Yesus yang mau terangkat ke surga ditanya oleh para murid tentang hal kerajaan. Dan memang hal ini tidaklah bisa disalahkan karena memang pada waktu itu pengertian para murid adalah mereka fokus kepada sesuatu yang disebut sebagai kerajaan. Tetapi kerajaan yang dimaksud oleh murid tentu berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Allah pada waktu itu.
Itu yang pertama. Yang kedua, yang dipertanyakan oleh murid pada waktu itu juga berkaitan dengan waktu. Nah, tadi Pak Suri sudah katakan gitu ya, para murid ini kepo sekali gitu ya. Mereka ingin tahu kapan waktunya Yesus akan datang kembali. Tetapi sebetulnya dari peristiwa itu, dari pertanyaan yang dipertanyakan oleh para murid itu, Yesus ingin supaya para murid jangan fokus kepada waktunya. Karena itu adalah haknya Allah gitu ya, untuk menentukan kapan waktunya akan kembali lagi. Yang harus dilakukan oleh para murid pada waktu itu adalah jangan hanya melihat ke atas gitu ya, tetapi segeralah melakukan sesuatu. Karena mereka akan dipenuhi dengan kuasa. Untuk apa kuasa itu? Tentu untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melanjutkan pelayanan. Contohnya, untuk mengabarkan Injil, bahkan disebutkan sampai ke ujung dunia gitu ya. Itu juga menjawab sebetulnya secara tersirat pertanyaan para murid berkaitan dengan kerajaan tadi. Jadi tidak hanya akan menjadi milik mereka, tetapi sampai kepada orang-orang yang ada di dunia pada waktu itu. Di sini mengungkapkan sebuah perspektif universal gitu ya. Jadi sampai ke ujung bumi mengabarkan berita tentang keselamatan dari Allah itu secara universal, tidak hanya menjadi milik mereka sendiri, khususnya milik orang-orang Israel pada waktu itu. Kemudian berkaitan dengan kuasa yang diberikan, tentu saja Roh Kudus yang akan membimbing mereka untuk terus melanjutkan karya dan pelayanan mereka yang nantinya kita tahu di kisah-kisah para rasul selanjutnya adalah bagaimana mereka kemudian nanti diberikan kuasa untuk tidak hanya mengabarkan Injil dengan bimbingan Roh Kudus, tetapi mereka juga memiliki karunia-karunia. Kemudian mereka juga nanti mengajak orang untuk bertobat. Dan bagaimana karya Roh Kudus yang membimbing mereka itu juga pada nantinya akan menghasilkan buah-buah roh. Nah, di sini jelas sekali karya Roh Kudus yang akan menyertai kepada para murid pada waktu itu sampai kepada, nah ini ada perspektif eskatologisnya nampak juga Pak Suris dalam perikop yang tadi diawali dari ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Di akhir perikop Yesus terangkat ke surga, para malaikat menjelaskan, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, ini jelas sekali ya, nubuatan eskatologisnya itu sangat nampak di situ. Bahkan dari khotbahnya Petrus pun yang di Kisah Para Rasul 2 ayat 20 sampai 21, nah itu nampak sekali jelas penggambaran bagaimana nantinya Yesus akan kembali datang. Jadi intinya para murid pada waktu itu jangan fokus kepada kapan, tetapi apa yang harus mereka lakukan karena mereka akan mendapatkan bimbingan dari Roh Kudus dan kuasa akan selalu melimpah dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Demikian Pak Suris. Oke, jadi poinnya para murid dipesankan oleh Yesus, jangan konsentrasi tentang kapan akhir zaman datang ya. Bahkan yang penting menambahkan Pak Suris, bahkan mereka pun juga diberikan kesempatan menjadi saksi, gitu ya. Diberikan kuasa dan juga menjadi saksi. Jadi harus melakukan sesuatu ya, karena Yesus selalu mengawal tentang pemberitaan kabar baik tentang keselamatan. Ya. Oke, saudara-saudara. Untuk bahasan yang lebih dalam, kita ikuti setelah jeda berikut ini. Salam inspiratif. Oke saudara-saudara, mari kita logins. Logins, dialog inspiratif dari GKJ Bekasi. Nah sekarang saya ke Pendeta Kartini. Pendeta Kartini, akhir-akhir ini banyak sekali terdengar pernyataan dari berbagai pihak tentang telah datangnya akhir zaman. Benarkah demikian dan adakah tanda-tanda yang membuat kita tahu bahwa telah datang akhir zaman? Monggo Ibu Pendeta. Terima kasih Pak Suris, Bapak Ibu yang terkasih. Mungkin saat ini kita sedang mungkin menunggu-nunggu
tentang akhir zaman, tetapi Pendeta Temi tadi katakan kita tidak fokus pada waktu kapan akan terjadi akhir zaman. Saya rasa memang akhir zaman belum terjadi, sama seperti pernyataan Pendeta Heri tadi bahwa ini adalah proses di mana kita masuk dalam zaman akhir, tetapi ini bukan sebuah akhir zaman, begitu ya. Nah, walaupun memang beberapa tahun yang lalu pun sudah ada orang yang memprediksikan bahwa akhir zaman sudah datang, terus mereka kumpul bersama di satu tempat, di jam tertentu, bulan tertentu, waktu tertentu, tahun tertentu. Akhirnya juga tidak datang yang ditunggu-tunggu itu, begitu. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, perlu kita lihat bahwa banyak sekali memang dituliskan di dalam Injil Lukas tentang tanda-tanda akhir zaman. Bagaimana kita melihat adanya malapetaka dan bencana alam yang terjadi di mana-mana. Lukas pasal 21 ayat 11 misalnya, atau di dalam Markus 13 ayat 14 sampai 20 juga bagaimana akan terjadi kemiskinan, penyakit yang luar biasa, begitu kelaparan di mana-mana, dan ini terjadi, gitu ya. Kalau kita bicara soal COVID begitu, bukankah ini sesuatu yang menakutkan? Nah, juga tidak hanya itu, Pak Suris, kita juga akan melihat bagaimana bidang ekonomi, industri, kemajuan luar biasa, terjadinya ilmu pengetahuan yang meningkat begitu dahsyat, gitu ya, kemerosotan moral, terus bagaimana stres yang meningkat di berbagai kalangan, begitu, adanya ketakutan dari segala sisi, dari berbagai bangsa mengalami sebuah ketakutan massal, gerakan rohani secara besar-besaran. Saya rasa ini juga menarik begitu di masa pandemi, bukankah ini ada gerakan rohani yang massal? Matius 24 ayat 14 ya mengatakan demikian. Penyebaran ajaran palsu juga secara global di mana-mana terjadi. Gitu. Ya, juga krisis lingkungan secara global terjadi di mana-mana. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, Pak Suris yang terkasih, bukankah ini sebuah tanda? Tetapi akhir zaman juga belum terjadi. Namun 1 Tesalonika mengatakan tadi yang dikatakan ya, 1 Tesalonika 4 dan 1 Tesalonika 5, bagaimana kita bijak? Kalau Pendeta Temi katakan bahwa bukan soal waktu yang harus kita permasalahkan, tetapi mau ngapain sih? Apa yang harus kita lakukan? Nah, 1 Tesalonika 4 menasehatkan bagaimana kita hidup kudus di tengah-tengah tawaran yang luar biasa dalam kehidupan kita. Juga bagaimana kita harus terus berjaga-jaga dalam diri kita masing-masing. Supaya apa? Supaya ketika memang akhir zaman itu datang, semua siap. Gitu. Tapi kapan? Kita nggak tahu. Kita mungkin sedang mengulik-ulik simbol-simbol yang ada dalam Alkitab bahwa terjadi akhir zaman besok tanggal berapa dan seterusnya. Tetapi saat ini, bagaimana seperti pernyataan Pendeta Temi, saya setuju sekali, apa sih yang harus kita lakukan? Dan bagaimana sih kita berjaga-jaga dan terus menjaga kehidupan kita supaya ketika akhir zaman itu datang, kapanpun itu kita akan sudah siap sedia. Itu sih Pak Suris yang saya lihat dari tanda-tanda akhir zaman. Terima kasih. Oke, jadi intinya adalah akhir zaman itu suatu keniscayaan, tapi mbok yau jangan dihitung-hitung, gitu. Siap saja menyongsong akhir zaman. Oke, sekarang saya ke Pendeta Temi. Pendeta Temi. Ya, Pak Suris. Berkata, pada akhir zaman, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, akan menjadi hakim dalam pengadilan yang terakhir kepada umat manusia. Bagaimana penjelasannya, Bu Temi? Matur nuwun Pak Suris, pernyataan menjadi hakim atas kedatangannya. Ini menarik nih. Pada waktu kedatangannya akan berdiri seorang hakim gitu ya, kalau didramatisir seperti itu pernyataannya. Nah, saya membaca dari 1 Tesalonika 4 tentang kedatangan Tuhan. Salah satunya cerita tentang kedatangan Tuhan yang diceritakan secara puitis oleh Paulus pada waktu itu gitu ya. Seperti ini. Jadi pada waktu itu Paulus Kristus akan turun dari surga
Kemudian memerintahkan malaikat untuk membunyikan sangkakalanya. Ini di 1 Tesalonika 4 gitu ya. Kemudian yang membangkitkan yang mati, kemudian yang mati dan hidup akan bertemu Kristus dan tinggal bersamanya bersama dengan Kristus. Itu kedatangan Tuhan versi Paulus yang diceritakan dengan bahasa yang puitis, gitu ya. Tentu kita akan menafsirkannya lebih jelas lagi, tidak secara hurufiah seperti itu, gitu ya, Pak Suris. Apalagi diperlengkapi dengan penjelasan bahwa bagaimana pada waktu kedatangan Kristus sebagai seorang hakim itu, bagi yang mati, bagi yang masih hidup, nah ini tentu menjadi pertanyaan yang paling dasariah sekali gitu ya bagi jemaat Tuhan pada waktu kini gitu ya. Nanti nasib saya seperti apa, nanti orang-orang yang sudah mati seperti apa gitu. Yang menjadi kuncinya adalah pada waktu kedatangan Tuhan semuanya akan dihakimi gitu ya. Semua akan dihakimi, tetapi yang membedakan adalah bagi orang percaya dan bukan orang percaya. Bagi orang percaya, mereka tidak akan mendapatkan hukuman. Tetapi bagi yang tidak percaya pada Kristus, mereka akan mendapatkan hukuman. Kenapa bisa seperti itu? Itu didukung dengan pernyataan, dengan penjelasan tentang pembenaran akan orang percaya yang telah ditebus oleh kematian Kristus. Dan di situ mereka tidak mendapatkan upah penghukuman, karena mereka telah mendapatkan pembenaran dari penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Nah, kemudian juga di dalam kitab Wahyu, ini yang menjadi diksi yang paling terkenal gitu ya, di dalam Wahyu yang di pasal 22, ayat 12 sampai 13 disebutkan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Dan sesungguhnya aku akan datang segera. Ini kalau dari ayat 13 baru ke 12. Siapa yang akan datang segera itu? Nah, Yesus yang mengumumkan dirinya. Nah, kita perlu tahu ini kenapa memakai huruf pertama dan terakhir dari bahasa Yunani gitu ya. Alfa dan Omega ya. Kemudian melengkapi lagi dengan diksi yang pertama dan yang kemudian ditutup dengan yang awal dan yang akhir. Ini memperjelas bahwa seorang hakim inilah yang memiliki otoritas yang penuh, gitu ya. Yesus yang datang pada waktu itu, yang membawa upah, yang juga akan menjadi seorang hakim yang akan membawa pembenaran bagi orang-orang percaya, yang akan menghukum bagi orang yang percaya, itu adalah simbol bahwa Yesus Kristus itu memiliki segala sesuatu di dalam dirinya. Nah, ini simbol bahwa Yesus memiliki segala sesuatu yang ada dalam dirinya. Kemudian yang dikatakan yang pertama dan yang kemudian itu adalah bagaimana Yesus itu merangkum seluruh waktu di dalam dirinya, sebab dia adalah yang pertama dan yang akhir atau yang kemudian. Yang ketiga berkaitan dengan yang awal dan yang akhir adalah otoritas penuh. Tidak ada selain Kristus yang memiliki otoritas, termasuk dalam kedatangannya, termasuk dalam penghakimannya. Kristus memiliki otoritas yang penuh, sehingga tidak ada istilahnya tawar-menawar pada waktu kedatangan Tuhan nantinya. Oh, saya tidak mau dapat upah atas ketidakpercayaan saya maunya dibebaskan saja, saya maunya bersatu dengan Kristus. Nah, tidak ada tawar-menawar, tapi semuanya tergantung kepada dan juga berada di bawah kuasa sang hakim itu. Jadi seperti itu Pak Suris penjelasannya, begitu ya. Oke, jadi poinnya dari Bu Taimi ini betapa besar kuasa Yesus Kristus, betul? Ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terkemudian, luar biasa. Dan biasanya jika Yesus menyatakan, Yesus akan menggenapi. Oke, saya sekarang ke Pendeta Heri. Pendeta Heri, lalu bagaimana kaitan antara akhir zaman dan Yerusalem baru? Monggo Pendeta Heri.
Terima kasih Pak Suris. Sebelum ke Yerusalem baru, ada istilah yang menarik yaitu Israel baru, Pak. Nah, itu Israel baru ya. Oke. Jadi Israel baru itu adalah orang-orang entah dari bangsa Israel ataupun bukan yang percaya kepada Yesus. Itu disebut Israel baru atau Israel secara rohani. Nah, banyak orang yang kemudian selalu masih romantisme masa lalu bahwa nanti yang ke kerajaan Allah itu adalah Israel yang lama kan gitu. Israel yang pada masa Yesus dan sebelumnya mereka merasa punya hak privilege dari Tuhan bahwa orang-orang keturunan Abraham, genetik Yahudi akan mendapatkan privilege ke kerajaan Allah nantinya. Itu jelas ketika orang-orang Farisi, ahli Taurat ketemu dengan Yohanes Pembaptis. Iya. Nah, mereka juga banyak yang tidak mau dibaptis. Emang siapa itu Yohanes Pembaptis? Kok mau berani membaptis gitu? Kami sudah punya hak privilege, tapi Yohanes Pembaptis berkata dengan sangat keras gitu. Hai, Yun Sewu nggih, keturunan ular bludak. Itu kan sindiran bahwa kalian keras sekali kan Abraham ya, tapi keturunan ular bludak. Allah bisa membuat keturunan Abraham dengan batu-batu ini. Itu sebenarnya kritik bahwa percuma secara genetik itu keturunan Rasul kayak keturunan Nabi kayak keturunan Abraham kayak, tapi perilakunya itu buruk sehingga kemudian tidak mencerminkan sama sekali. Oleh karena itu maka setiap orang meskipun bukan genetik Yahudi tetapi mereka percaya Yesus, mereka disebut Israel baru atau Israel rohani. Dan kita bisa melihat misalnya Petrus mengatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9-10 itu diksi-diksi yang khas di PL itu untuk Israel eksklusif itu dipakai untuk umat Kristen, yaitu bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah itu kan khas yang waktu itu privilege hanya untuk eksklusif Israel. Tapi ketika orang-orang percaya pada Yesus, siapapun dari suku dan bangsa manapun, mereka disebut bangsa terpilih dan umat kepunyaan Allah. Dan tepat ya, kelihatannya tetap ya. Betul, dan Yesus pun mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 16, ini saya bacakan Pak Suris, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Artinya memang kalau dikatakan Yesus hanya untuk domba Israel, itu sebenarnya informasi itu tidak lengkap, tidak cukup. Karena Yesus mengatakan ada domba-domba lain dan mereka bukan dari kandang ini, tapi mereka aku tuntun dan mereka menjadi satu kawanan juga. Itulah Israel baru, Israel rohani yang sudah tidak terjatuh pada romantisme masa lalu. Karena sekarang yang menjadi patokan apakah orang itu percaya pada Yesus atau tidak. Kalaupun keturunan Abraham tapi perilakunya seperti ahli Taurat tadi ya percuma kan gitu ya. Buat apa genetik kalau ternyata perilakunya tidak seperti itu. Lalu juga dalam Wahyu ada istilah bahwa orang-orang diselamatkan ada 144.000. Nah itu kemudian ditafsirkan hanya secara harafiah. Padahal itu ada kelipatan 12 dan disebutkan 12 suku bangsa, 12 rasul Yesus. Itu sebenarnya untuk menggambarkan bagaimana Israel baru itu keutuhan, kegenapan secara bulat. Semuanya itu merasakan kebahagiaan surgawi. Jadi tidak harus ditafsirkan secara harfiah, tapi secara simbolis, simbol keutuhan Israel baru tersebut yang diwakili melalui suku Israel pada masa lalu diperluas dengan domba lain. Jadi 12 rasul itu simbol dari bahwa bangsa lain pun juga menjadi bagian dari Israel baru. Nah, oleh karena itu jangan terjebak dalam romantisme masa lalu. Lalu Yerusalem baru, mereka yang kemudian akan masuk dalam Yerusalem baru, Israel baru tersebut. Jadi kerajaan Allah di mana Allah memerintah dan umat Israel baru itu tinggal, itu sering disebut dengan kerajaan Kristus, kerajaan Allah itu sendiri, lalu Yerusalem surgawi dan Yerusalem baru. Langit dan bumi baru. Jadi banyak sekali diksi yang menjelaskan bagaimana tempat di mana kita nanti akan tinggal kelak. Nah, yang menarik kalau kita membaca Wahyu, misalnya Wahyu 21 dan 22, ataupun di kitab yang lain, tidak terlalu jelas bagi kita
apakah tempat itu adalah sama sekali di luar bumi? Atau tempat itu adalah continuing from the earth? Nah, ini menarik. Karena kan kita membayangkan surga di luar bumi, tapi ada riwayat dikatakan, aku lihat Yerusalem yang turun dari surga. Nah, ini kan sebenarnya bumi atau tidak? Nah, itu kan itu mainannya orang yang suka ngulik-ngulik. Tadi ini sama ngulik-ngulik kapan tempatnya, ngulik-ngulik tempatnya waktunya kapan waktunya, tempatnya di mana dan seterusnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa Wahyu 21 dan 22 dengan gambaran-gambaran simbolik tidak harus kita artikan secara harfiah. Namun yang jelas Pak Suris dan Ibu Bapak, kita bisa menangkap beberapa poin penting dari Wahyu 21 dan 22 tentang bagaimana situasi Yerusalem baru. Yang pertama adalah dimensi ikatan antara Allah dan umat. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Otoritas tadi disebutkan oleh Pendeta Kartini dan Pendeta Temi. Jadi di mana itu menjadi ikatan yang kuat sekali. Lalu yang kedua adalah ternyata tidak perlu bait suci. Di dalam ayat Wahyu 21 ayat 22 tidak diperlukan lagi bait suci karena Allah sendiri yang Maha Kuasa dan Anak Domba adalah bait suci. Bait suci itu sendiri. Jadi romantisme masa lalu bahwa nanti akan ada bait suci datang lagi itu ya perlu kita tinjau ulang. Karena ternyata gambaran mengenai kerajaan Allah nanti itu situasi surgawi tidak memerlukan bait suci. Yang ketiga adalah kemuliaan ilahi yang digambarkan dengan keindahan kota Yerusalem baru. Bagaimana bentuknya, lapisan-lapisannya segala macam itu simbol-simbol kemuliaan ilahi. Bahkan terangnya melebihi terang matahari, itu gambaran bagaimana luar biasa kekuasaan dan kuasa Tuhan. Yang keempat, no tribulation, tidak ada lagi sengsara. Setelah itu ya? Tidak ada lagi, tidak ada ratap tangis, air mata, tidak ada duka cita, tidak ada perkabungan. Semua kesengsaraan yang ada di zaman akhir dan menjelang akhir zaman itu tidak ada lagi. No tribulation, tidak, karena adanya adalah kebahagiaan. Yang terakhir adalah no opportunity untuk kenajisan. Tadi dikatakan oleh Pendeta Kartini harus hidup kudus. Jadi tidak ada kenajisan. No opportunity. Istilahnya Bu Temi tadi sudah tidak ada lagi tawar menawar. Tidak ada peluang ya. Tidak ada peluang. Tidak ada. No opportunity untuk kenajisan. Itu gambaran-gambaran dari Yerusalem baru. Jadi kita lihat apakah itu simbolik atau tidak. Tapi yang jelas beberapa item tadi menunjukkan bagaimana keberadaan Yerusalem baru, dimensi ikatan Allah dan umat yang kuat, Allah sendiri yang jadi bait sucinya, kemuliaan ilahi, tidak ada kesengsaraan dan tidak ada tempat untuk kenajisan. Terima kasih Pak. Luar biasa, luar biasa. Terutama terkesan sekali tentang gambaran Yerusalem baru dan bait suci yang lebih dari sekedar fisik, tetapi lebih profound ya. Gambaran yang dalam dan imajinatif. Luar biasa. Oke saudara-saudara, nanti kita akan sampai pada bagian pamungkas. Namun saya mempersilahkan diri saya sendiri untuk menikmati minuman kesukaan saya. Cappuccino. Delicioso. Salam inspiratif. Oke saudara-saudara, mari kita login. Dialog inspiratif dari GKJ Bekasi. Saudara-saudara, akhir zaman adalah ketika Sang Pencipta menyatakan the end bagi bumi, langit, dan seluruh isinya. Kapan itu akan terjadi? Itu hak prerogatif Allah Tetragrammaton untuk menjawabnya. Namun bagaimana sebaiknya manusia menyikapi akhir zaman? Bagaimana penjelasannya? Monggo Ibu Temi. Matur nuwun, Pak Suris. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai orang percaya, orang Kristen yang percaya, yang sudah mendapatkan pembenaran karena penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita saat ini, maka di akhir zaman pun kita juga dihakimi, tetapi kita tidak mendapatkan hukuman atau murka dari Allah. Ingat bahwa kita sebagai orang percaya yang sampai akhir
berani dan mampu untuk terus mempertahankan iman percaya kita pada juru selamat kita, kita tidak mendapatkan hukuman ataupun murka Allah. Dan kesetiaan iman itu sangatlah penting. Bagaimana itu bisa menjadi semangat bagi kita, perjuangan kehidupan kita yang saat ini masih terus menjalankan hidup di dunia ini yang tentu saja kita tahu Pak Suris dan Bapak Ibu semuanya hanya godaan yang bisa mempengaruhi kita untuk tidak setia. Tetapi apakah yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah mendapatkan pembebasan karena pembenaran, karena penebusan dari Allah atas setiap dosa kita? Yang harus kita lakukan adalah untuk terus setia kepada Tuhan. Dan itu nyata sekali dalam Wahyu 2 ayat 10b, saya akan bacakan untuk kita semua. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, siapa yang akan mendapatkan mahkota kehidupan? Siapa saja yang memiliki kesetiaan iman. Dan sampai pada waktunya nanti, kita biarlah menghadap Tuhan dalam kesetiaan iman kita, karena disitulah mahkota kehidupan yang sebenarnya. Gitu Pak Suris dari saya. Oke, luar biasa. Jadi ada jaminan orang yang percaya pada Kristus akan menuju surga dengan stopover di Taman Firdaus, seperti yang saya katakan tadi. Oke, sekarang ke Pendeta Kartini. Apa kiranya yang perlu digatekke oleh orang-orang yang masih diberi nafas dan kehidupan ini menjelang akhir zaman tiba nantinya? Ya, Pak Suris, terima kasih. Kita tidak harus melihat bahwa akhir zaman itu akan datang besok atau kapan. Tetapi satu hal saya melihat dengan jelas begitu ya. Grand design misi Allah yang saya lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi grand design-nya Allah bukan kita itu disuruh nunggu-nunggu tentang akhir zaman. Tetapi bagaimana kita diajak bersaksi tentang siapa Allah itu. Kalau gambaran di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi gitu, Yudea dan seterusnya gitu ya. Nah, itu mau memperlihatkan kepada kita bahwa yang disampaikan kepada umat atau kepada khalayak ramai itu tidak hanya pada bangsa kita atau skopnya sangat kecil, tetapi bagaimana ujung dunia, ujung bumi ini juga mendengarkan, juga merasakan, menerima tentang kesaksian kita, tentang siapa Yesus dalam hidup kita. Jadi kehidupan kita bukan untuk diisi dengan menunggu-nunggu kapan datangnya akhir zaman, tetapi apa yang harus kita lakukan, yaitu bersaksi. Ini misinya Allah kalau saya lihat. Bagaimana dunia ingin tahu tentang kedekatan pada saat itu para murid bersama dengan Yesus. Dia mengalami perjumpaan secara fisik dengan Yesus. Bagaimana kedekatan mereka dengan Yesus, bagaimana relasi mereka dengan Yesus. Nah, setelah itu pun kalau kita lihat misalnya Paulus dan seterusnya nabi-nabi yang rasul-rasul yang lain, bukankah ketika mereka nggak ketemu dengan Yesus secara fisik, mereka juga dilihat dalam kesaksiannya, bagaimana kedekatannya dengan Allah, bagaimana hidupnya dan seterusnya. Nah, kita sekarang ini, Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita diajak untuk bersaksi. Apa yang kita saksikan? Kesaksian kita yang adalah tentang Yesus. Lalu bagaimana? Di situ katakan jika Roh Kudus turun, Roh Kudus sudah turun untuk kita semua. Berarti kita punya kuasa untuk apa? Untuk menyaksikan tentang Yesus. Gitu. Tidak hanya untuk keluarga kita, tidak hanya untuk gereja kita, GKJ, gitu ya. Tidak hanya untuk Indonesia, tapi ujung bumi, seluruh dunia mendengar tentang siapa Yesus. Nah, itu bisa dilihat dari mana? Dilihat dari
bagaimana kedekatan relasi kita secara intim dengan Allah. Lalu yang kedua adalah bagaimana kemurnian dan ketulusan hati kita untuk mencari kehendak-Nya. Hidup kita kan mencari kehendak Tuhan untuk mewartakan itu, menyaksikan tentang Yesus Kristus itu. Apa yang kita saksikan kalau kita tidak merasakan, kita tidak melihat kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Lalu bagaimana kita orang melihat ketekunan kita mencari kehendak Allah itu sendiri? Ketekunan bukan hanya untuk sekedar tunggu kapan datangnya akhir zaman, bukan, tapi mengerjakan dengan tekun, menyaksikan Yesus dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana juga orang melihat firman Allah dipakai sebagai dasar hidup kita. Lalu bagaimana hikmat yang dari Tuhan itu kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, saya rasa kalau saya melihat dalam kehidupan sekarang ini, rasanya malah menjadi sesuatu yang baik gitu ya, untuk menyaksikan tentang Yesus sampai ke ujung bumi hanya melalui konten-konten yang kita bisa share di dalam YouTube untuk menceritakan tentang Yesus. Bagaimana relasi kedekatan kita, hubungan kita, pengalaman hidup kita bersama dengan Yesus itu sendiri. Jadi Pak Suris, saya rasa bagaimana kita menyaksikan itu sebagai grand design-nya Allah, Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk mengerjakan grand design-nya Allah itu. Menyampaikan misinya Allah supaya apa? Seluruh dunia mengerti, mengenal siapa Yesus dalam hidup kita. Terima kasih. Luar biasa. Jadi ingat kepada teman-teman orang percaya yang sampai saat ini bersaksi, teruslah bersaksi. Karena bersaksi adalah grand design dari Allah. Ya, teruslah bersaksi tentang kebenaran, tentang jalan terang, dan tentang keselamatan yang dibawa oleh Kristus. Oke, sekarang saya ke Pendeta Heri. Pendeta Heri, jika akhir zaman ini kita kaitkan dengan kondisi aktual dunia saat ini, maka what the best we can do to make everything goes well nih? Monggo, Pendeta Heri. Terima kasih Pak Suris, Ibu Bapak semuanya. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, sejak di zaman Tesalonika, di zaman gereja awal sampai sekarang, banyak orang, banyak komunitas yang mencoba untuk ngulik otak-atik kapan waktunya, di mana tempatnya, dan seterusnya. Bukan hanya orang non-Kristen, di Kristen sendiri juga banyak. Ada 4 mazhab itu kan ya, pre-mil, kemudian post-mil, kemudian amil, dan seterusnya. Itu mungkin di seri berikutnya kita bisa on-checking. Ya, akhirnya banyak yang kemudian jatuh ke soal waktu dan tempat. Tetapi what can I do? Apa yang harus kita lakukan untuk menyongsong kapanpun itu datangnya? Kan begitu yang penting. Iya, betul-betul. Nah, bahkan saya pernah mendengar ada komunitas yang malah merindukan supaya segera perang nuklir. Wah, kan itu janggus itu sedang rawuh, itu kan naif dan fatalis gitu ya. Fatalis. Betul, sehingga kemudian salah sekali berpikir. Mungkin mereka berpikir lah, ngapain kita ngurusi dunia ini sementara toh nanti juga hancur, kan begitu. Nah, kita bersama-sama lihat dalam Alkitab bahwa ketika kita masih di dunia menyongsong Yesus datang kembali, maka kita punya tanggung jawab etis moral yang harus kita lakukan kepada dunia ini. Di dalam Tesalonika, 2 Tesalonika 3 ayat 10, misalnya Paulus mengatakan, kalau kamu nggak kerja jangan makan ya. Kita hidup lumrah, kita bekerja, kita ke sekolah, kita ke gereja segala macam, kita menjalankan aktivitas seperti biasa. Lalu kemudian juga tanggung jawab moral kita untuk merawat bumi, merawat kemanusiaan, merawat kehidupan, itu tetap harus kita lakukan. Jadi ilustrasinya begini, Pak Suris. Penjenengan Sami kan pernah misalnya main ke pasir di pantai, lalu kita mencoba membuat bagus-bagusan istana dari pasir. Betul nggak? Kita rapiin bagus, kita tambahin topping segala macam gitu kan. Buat apa setelah itu? Kan juga dihancurkan.
Kita pulang kembali ke hotel. Iya, air laut ya. Kalau kita berpikir ya nggak usah kita bikin istana, langsung kita hancurin aja. Tetapi kan yang kita ambil adalah bagaimana kita membuat istana itu dengan segenap hati, dengan passion, sebagus mungkin, merawatnya, menghidupinya, whatever, apakah itu hancur atau tidak, that is not my business, our business. Itu bukan persoalan kita, itu persoalan Tuhan. Tapi value kita, nilai kita adalah dinilai Tuhan, kita memiliki etos kerja, dedikasi, kita punya tanggung jawab. Bagaimana dunia ini menjadi indah, bumi menjadi alam menjadi asri, lalu juga kemudian merawat kehidupan, itu yang penting. Nah, ini salah berpikir kadang-kadang, orang berpikir langsung menghancurkan istana tadi, tapi nilai yang Tuhan lihat adalah bagaimana kamu membangun istana pasir. Bahwa itu nanti aku hancurkan atau tidak, itu bukan urusanmu. Nah, oleh karena itu dalam hal merawat kehidupan ini, tentu saja ketika kita menghadapi misalnya wabah seperti sekarang corona, banyak teks dikatakan dan juga di Amsal, nah kalau ada wabah ya jangan menantang wabah kan ya, pergi kan gitu kan. Yesus saja dan para murid kalau misalnya ke satu kota dan mereka nggak mau diinjili ya mengebaskan debu kan terus pergi kan gitu ya. Nah banyak orang Kristen bahkan komunitas-komunitas tertentu, mereka itu bersikap nyun sewu naif, lalu kemudian menantang wabah itu dan mengatakan bahwa kita aman dan tidak akan pernah kena wabah itu, dan kemudian tidak mau prokes, tidak mau vaksin. Dan ini adalah cara pengertian yang perlu diluruskan karena mereka tidak merawat kehidupan, merawat kemanusiaan, baik merawat menjaga diri dan juga menjaga orang lain, karena tidak mau prokes, nggak mau vaksin, itu akan menularkan pada orang lain. Jadi mereka kemudian menantang, mana corona? Mereka tetap berkerumun, ibadah dan seterusnya. Aduh, sedih rasanya gitu ya. Pak Suris masih ingat ketika Yesus diminta oleh iblis, silahkan kamu terjun dari bubungan air suci, nanti malaikat akan menatang kakimu sehingga kamu tidak teratuk batu. Seperti kemudian Yesus mengatakan, jangan mencobai Tuhan Allah. Jadi banyak orang yang kemudian dalam tanda petik mencobai Gusti Allah, menantang wabah itu, tetapi tidak mau untuk merawat kehidupan. Jadi tumpul akal budinya. Agama beriman itu adalah hal spiritual, tapi Tuhan memberikan akal budi supaya kita tajam dan kita itu punya kemampuan untuk bisa melihat situasi dan secara hikmat Tuhan bijaksana kita menanggapinya. Jadi iman dan akal dua-duanya harus kita gunakan. Nah, Tuhan ingin menjemput Pak Suris pada saat nanti akhir zaman orang-orang yang punya etos kerja, orang-orang yang merawat bumi, orang-orang yang merawat kemanusiaan, orang-orang yang merawat kehidupan, orang-orang yang punya dedikasi, orang-orang yang membuat istana pasir itu bagus. Dan Tuhan tidak ingin menjemput orang-orang yang malas, orang-orang yang lalai terhadap kehidupan. Terima kasih Pak Suris. Terima kasih, pesan Tuhan sudah jelas sekali. Oke saudara-saudara, untuk sampai pada bagian akhir dari episode ini, silakan Anda seteguk dua teguk minuman Anda. Saya pun juga akan meneguk cappuccino. Salam inspiratif. Oke saudara-saudara, mari kita login. Sampailah kita pada segmen pamungkas. Saya persilakan ketiga narasumber menyampaikan closing statements. Dimulai dari Pendeta Kartini, Pendeta Temi, dan Pendeta Heri. Semoga. Terima kasih Ibu Bapak dan saudara-saudara. Saya percaya bahwa akhir zaman akan datang. Tanpa ditunggu pun akhir zaman pasti datang. Yang kita lakukan bukan hanya menunggu, tetapi bagaimana kita meyakini bahwa besok saya akan dijemput oleh Allah, besok saya akan ditempatkan di tempat yang enak disediakan oleh Allah. Dan di sini saya akan kerjakan apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Menjadi saksi Kristus, mengabarkan Kristus sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Suris, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita yakini bahwa hanya karena penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, harusnya kegentaran kita untuk menghadapi akhir zaman sudah hilang. Karena kita hidup dan kita percaya
hanya di dalam Kristus saja. Iya, Pak Suris, Ibu, Bapak, Saudara, think final but act begin. Artinya kita berpikir tentang akhir tapi kita bertindak dari awal. Oke. Apa yang terjadi dengan kita di masa depan ditentukan dengan apa yang kita lakukan di saat sekarang ini. Apakah kita bisa mempertahankan iman sampai akhir nanti? Mari kita renungkan. Satu lagi, Tuhan ingin agar suasana kerajaan Allah, kerajaan surga nanti bukan hanya terjadi di sana, tapi di saat ini juga. Oleh karena itu, mari kita renungkan bersama apakah kata-kata kita, sikap kita, perkataan, perilaku kita itu menghadirkan suasana kerajaan Allah di lingkungan kita, sekitar kita atau tidak. Mari kita renungkan bersama. Terima kasih. Luar biasa. Nah, saudara-saudara, kapanpun datangnya, mari kita jadikan akhir zaman sebagai kesempatan untuk menyempurnakan latria atau ibadah kita. Sampai jumpa di bulan depan pada Selamat Datang Akhir Zaman edisi kedua. Salam inspiratif. Salam inspiratif. Salam inspiratif. Salam inspiratif. Okay, everybody, let's have cappuccino. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. La la la.